Ya, salam sehat, tetap semangat. Kembali lagi kita belajar bab 11 cahaya dan alat optik kelas 8 SMP K13. Kali ini kita akan belajar gangguan pada indera penglihatan manusia. Langsung saja, yang pertama rabun dekat atau hipermetropi. Rabun dekat ini berarti mata kita tidak bisa melihat dengan jelas benda-benda yang berada di dekat mata kita. Nah, kita lihat di sini. Ketika mata mengalami rabun dekat, cahaya dari benda itu masuk ke mata dan bayangan difokuskan di belakang retina mata. Jadi fokus bayangan itu jatuhnya di belakang retina mata. Nah, itu kenapa orang tidak bisa melihat benda-benda dekat. Nah, ini bisa dibantu dengan lensa cembung. Jadi cahaya yang dari benda itu nanti melewati lensa cembung, dibiaskan sehingga jatuhnya fokus bayangan itu tepat di retina mata. Nah, itu untuk rabun dekat dan penanganannya menggunakan lensa cembung. Selanjutnya, untuk menghitung kekuatan lensa kacamata, ini kita bisa menggunakan rumus pH sama dengan 100/S dikurang 100/pp. pH itu kekuatan lensa mata, itu biasanya satuannya dioptri. S jarak benda di depan kacamata cm. pp atau punctum proximum, titik dekat mata seseorang, satuannya cm. Kita lihat contoh soal. Titik dekat mata seorang terletak pada jarak 120 cm di depan matanya. Untuk melihat dengan jelas suatu benda yang terletak 30 cm di depan mata, berapa kekuatan lensa kacamata yang harus digunakan? Nah, penyelesaiannya diketahui PP-nya 120 cm, S-nya 30 cm. Ditanya pH-nya. Kita jawab pH sama dengan 100/S dikurang 100/pp. 100/30 dikurang 100/120. 400 dikurang 100 sama dengan per 120 sama dengan 300/120, 2,5 dioptri. Jadi kekuatan lensanya yang diperlukan itu 2,5 dioptri. Nah, tetapi bagaimana kalau jarak tidak disebutkan dalam soal, S-nya tidak disebutkan dalam soal. Nah, nilai S-nya diambil dari titik dekat mata normal. Titik dekat mata normal yaitu 25 cm, sehingga bersamaan kekuatan lensanya itu menjadi pH sama dengan 4 dikurang 100/pp. Kenapa 4? 100 dibagi 25 itu kan 4. Jadi 4 dikurang 100/pp. Jadi 4 dikurang 100/120, 4 dikurang 0,83, berarti 3,16 dioptri. Itu untuk kekuatan lensa. Selanjutnya rabun jauh atau miopi. Nah, bagaimana rabun jauh ini? Rabun jauh ini cahaya dari benda masuk ke mata. Nah, fokus bayangannya itu jatuhnya di depan retina. Jadi jatuhnya di depan retina mata. Nah, bagaimana cara mengatasinya? Itu bisa menggunakan lensa cekung. Ya, jadi cahaya dari benda yang jauh tadi masuk ke melewati lensa cekung, terus dibiaskan ke mata sehingga fokus bayangan itu jatuhnya tepat di retina mata, sehingga dapat melihat benda-benda yang jauh. Nah, bagaimana menghitung kekuatan atau daya lensa kacamata yang diperlukan sesuai dengan rumus berikut. Nah, ini rumus dari kekuatan atau daya lensa kacamata untuk rabun jauh. PM sama dengan negatif 100/PR. PM itu apa? Daya lensa untuk miopi, dioptri atau D satuannya. PR itu punctum remotum, titik jauh mata, satuannya cm. Kita lihat contoh soalnya. Seorang hanya mampu melihat jelas benda di depan matanya paling jauh 100 cm. Berapa kekuatan kacamata orang tersebut? Jadi diketahui tadi PR 100 cm, ditanya PM-nya. PM sama dengan negatif 100/PR. Negatif 100/100 sama dengan
negatif 1 dioptri. Jadi yang diperlukan negatif 1 dioptri. Selanjutnya buta warna. Buta warna merupakan suatu kelainan pada mata yang disebabkan ketidakmampuan sel-sel kerucut mata untuk menangkap suatu warna tertentu. Penyakit ini biasanya bersifat menurun. Ya. Buta warna ada yang buta warna total dan ada yang buta warna sebagian. Buta warna total hanya mampu melihat warna hitam dan putih saja, sedangkan buta warna sebagian tidak dapat melihat warna tertentu, yaitu warna merah, hijau, atau biru. Nah, untuk biasanya mengecek seseorang menderita buta warna atau tidak, itu menggunakan huruf tokek, ya. Ini menggunakan huruf tokek untuk mengecek kelainan buta warna, atau ini namanya uji Ishihara, ya, uji Ishihara. Selanjutnya kita lihat presbiopi. Nah, presbiopi ini adalah rabun jauh dan dekat. Jadi mata yang tidak bisa melihat benda dekat dan benda yang jauh. Biasanya diderita oleh orang yang sudah tua. Kelainan jenis ini membuat si penderita tidak mampu melihat dengan jelas benda-benda yang berada di jarak jauh maupun benda yang berada pada jarak dekat. Ini diakibatkan oleh berkurangnya daya akomodasi mata. Kelainan ini biasanya diatasi dengan kacamata rangkap, yaitu kacamata cembung dan kacamata cekung. Jadi pada kacamata rangkap itu atau kacamata bifokal, lensa negatif bekerja seperti pada kacamata untuk penderita miopi. Sedangkan lensa positif itu bekerja seperti pada kacamata untuk penderita hipermetropi. Selanjutnya astigmatisme. Ini dikenal juga dengan silinder, ya. Adalah suatu gangguan pada mata karena penyimpangan dalam pembentukan bayangan pada lensa. Jadi penyimpangan dalam pembentukan bayangan pada lensa. Hal ini disebabkan oleh cacat lensa yang tidak dapat memberikan gambaran atau bayangan garis vertikal dengan horizontal secara bersamaan. Penglihatan si penderita menjadi kabur. Nah, biasanya untuk mengatasinya itu menggunakan lensa silinder. Ya. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Terima kasih.